Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini izinkan saya untuk membawakan sebuah film tentang Paitat Sultan Abdul Hamid. Namun sebelumnya saya mau minta maaf kepada kalian semua bahwasanya saya tidak bisa menceritakan film tersebut dari episode yang pertama. Dan jangan khawatir, bagi kalian yang belum sempat menonton film tersebut, kalian bisa jumpai di channel-channel yang lain. Dan bagi kalian yang baru pertama kali mendengar cerita tentang film Sultan Abdul Hamid ini dan belum sempat mengenal nama ataupun tokoh-tokoh dalam film tersebut, semoga kalian tidak terbingungkan dengan apa yang akan saya sampaikan nanti. Oke, langsung saja kita lihat videonya. Paitat Sultan Abdul Hamid episode 32. Selamat mendengarkan. Hünkârın huzuruna seni ben çıkarır. Ancak ben yapabilirdim. Di awal video kita akan dipertemukan dengan Theodor Herzl. Ya, Theodor Herzl. Theodor Herzl yang sebelumnya meminta kepada Mahmud Pasha agar bisa dipertemukan dengan Sultan Abdul Hamid dan menyampaikan keinginannya selama ini kepada Sultan Abdul Hamid. Sultan Abdul Hamid mengatakan, Muradınızı derhal söyleyiniz. ucapkan keinginan Anda segera. Lalu Theodor Herzl menjawab, saya menginginkan tanah yang berada di Yerusalem untuk orang-orang Yahudi agar mereka memiliki rumah di Yerusalem. Setelah itu Theodor Herzl membuat kesepakatan jika Sultan Abdul Hamid memberikan tanahnya, maka seluruh hutang kekaisaran Ottoman yang berada di Eropa akan segera dilunasinya. Mendengar dari Theodor Herzl, Sultan Abdul Hamid pun marah dan mengatakan, Ben bir karış dahi olsa topraksın. Yalnız bizim ceset bana ait değildir. Milletimindir. saya tidak akan menjual tanah secengkal pun karena tanah itu bukan milikku, itu milik bangsaku. Negara ini bukan milikku, itu milik bangsaku. Saya tidak akan memberikannya walaupun hanya sepotong kepadamu. Kemudian Sultan Abdul Hamid menyuruh Tahsin Pasha untuk memberikan sebuah gambar kepada Theodor Herzl. Paşa. Dari gambar tersebut, ternyata Sultan Abdul Hamid mengetahui maksud dan tujuan dari Theodor Herzl meminta tanah tersebut. Setelah itu, Sultan Abdul Hamid mengatakan bintang Daud yang berada di tengah, lalu bagaimana dengan garis biru yang berada di bagian atas dan bawah. Theodor Herzl mengatakan bahwa itu hanyalah sebuah pertanda, tidak ada artinya. Setelah itu, Sultan Abdul Hamid mengatakan, izinkan saya untuk mengingatkan Anda jika Anda lupa akan artinya, Tuan Herzl. Antara Sungai Nil dan Efrat. Dengan menggambar bendera tersebut bahwa tujuan Anda adalah jelas ingin mendirikan negara Zionis di Yerusalem. Setelah itu Sultan Abdul Hamid melanjutkan perkataannya. Emelinizin arzı mevut ol. Dalam keadaan seperti ini selama aku hidup, tidak akan ada orang yang bisa mengambilnya. İşte ben de haykırıyorum. Dan aku akan menghentikan semua perbuatanmu itu. Yıkıl! Kemudian Sultan Abdul Hamid mengusir Theodor Herzl dari istana. Kemudian scene berganti, Sultan Abdul Hamid mengumpulkan semua para pasyanya dikarenakan Sultan Abdul Hamid ingin mengenalkan anggota baru atau pasya barunya. Siapa dia? Ya, Husain Pasha. Husain Pasha adalah kakak dari Bidar Sultan, yakni istri Sultan Abdul Hamid. Husain Pasha adalah kakak iparnya Sultan Abdul Hamid. Melihat kedatangan Husain Pasha, semua orang pun terkejut karena sebelumnya adik dari Husain Pasha, yakni Mehmet Pasha, telah dipecat dari tugasnya oleh Sultan Abdul Hamid karena pengkhianatannya, dan sekarang Sultan Abdul Hamid mengangkat kakaknya sebagai anggota Pasha yang baru. Setelah itu Osman Pasha mengatakan, bisnis apa yang akan digeluti oleh Husain Pasha, tuanku? Sultan Abdul Hamid mengatakan, kita akan membentuk tentara baru, Pasha. Tentara yang misterius dan lincah, itulah tugas yang akan dilakukan oleh Husain Pasha. Memimpin dan membentuk tentara baru.
Di sini juga Sultan Abdul Hamid mengumumkan kepada para pasyanya bahwa Kaisar Wilhelm dari Jerman akan datang ke sini, ke ibu kota. Dan Sultan Abdul Hamid mengatakan kita akan membuat kesepakatan dengan Jerman. Setelah itu Sultan Abdul Hamid melanjutkan dan mengatakan, kedatangan Kaisar Wilhelm ke ibu kota akan menarik perhatian bagi Inggris dan Rusia. Mereka pasti akan bertanya-tanya apa yang akan kita lakukan dan perjanjian apa yang akan kita buat dengan Jerman. Kemudian Selim Pasha mengatakan, apa yang akan kita harapkan dari mereka tuanku? Sultan Abdul Hamid mengatakan, untuk melawan Inggris dan Rusia, mereka akan menjadi kekuatan bagi kita. Mereka akan menjadi sekutu kita, tapi kita jangan pernah berpikir bahwa kita akan mempercayakan barang-barang kita kepada mereka. Kita hanya akan mengembangkan industri dan tentara-tentara kita dengan Jerman. Kemudian scene berganti, sementara itu Vladimir yang sedang menunggu perintah dari Parvus datanglah ke kedutaan Inggris dan memberitahu kepada Parvus tentang kedatangannya Kaisar Jerman ke ibu kota. Setelah itu Parvus mengatakan kemana mereka akan pergi. Kedutaan Inggris menjawab, İstanbul, sonra da Kudüs. Istanbul lalu ke Yerusalem. Kaisar Wilhelm akan datang dengan ditemani perwiranya dan para tentara-tentara khususnya. En başından beri petrol ve demiryolu Parvus pun mengatakan Abdul Hamid dan Kaisar Wilhelm mereka pasti akan bernegosiasi keras. Ottoman dan Jerman jika mereka melakukan persekutuan akan melahirkan kekuatan besar yang tidak kita inginkan. Aliansi antara Abdul Hamid dan Kaisar Wilhelm, kita harus segera mencegahnya. Avrupa barışının kurulması, Wilhelm ve Abdülhamit ile açık harp başlatırsak, ittifakı istemediğimiz büyük bir güç takip etmek istiyor. Avrupa'da Kemudian scene berganti, Tashin Pasha melaporkan bahwa kedutaan Jerman telah datang ingin menghadap. Lalu Sultan Abdul Hamid mengatakan biarkan dia masuk Pasha. İmparator Wilhelm adına Şarkın Sultanı. Setelah memberi salam, kedutaan Jerman pun menyampaikan bahwa perjalanan kaisarnya menuju ibu kota baik-baik saja. Dan para tentara Jerman siap berolahraga dan berlatih bersama-sama dalam ajang persahabatan. Tatbikatı durdurup Osmanlı paşalarıyla konuşuldu. Her şey tamam ve istediğimiz gibi. Kemudian scene berganti, sementara itu Parvus memberi perintah kepada Vladimir untuk mencari salah satu tentara Jerman yang beragama Katolik Protestan untuk dibawa ke hadapan Parvus. Namun Vladimir ragu akan perintah ini karena tentara yang dibawa oleh Kaisar Jerman adalah para tentara khususnya. Kemudian Parvus mengatakan, ini perintah dari saya, cari mereka segera. Zeki bir kral, tebaasında ayrım yapmaz Katolik askerleri. Wilhelm, askerleri bul ve buraya getir. Hari pun telah berganti, ternyata Vladimir berhasil membawa 2 orang tentara yang dimaksud oleh Parvus, dan Parvus langsung menyuruh Vladimir untuk membawanya masuk. Setelah itu Parvus pun menawarkan sebuah pekerjaan kepada mereka berdua. Jika mereka menyetujuinya, maka Parvus akan membayar pekerjaan ini dengan harga yang sangat tinggi. Awalnya mereka berdua menolak tawaran dari Parvus karena mereka melakukan pekerjaan ini bukan demi uang tapi untuk melayani kaisarnya. Namun di saat mereka ingin beranjak pergi dari hadapan Parvus, Parvus langsung mengeluarkan dan membacakan sebuah dokumen yang berisi tentang jati dirinya. Havarilerin Mesih'in lideri, Havari Petrus'un halefi, Alexander, Israel Parvus'a yardım et. Mendengar pernyataan bahwa laki-laki yang berada di hadapan mereka adalah Alexander Israel Lazarevich Parvus, mereka pun langsung berbalik badan dan siap menerima perintah dari Parvus. Setelah itu, Parvus pun memberinya tugas kepada mereka berdua untuk menurunkan dan membakar bendera Utsmaniyah milik Sultan Abdul Hamid, dan pada akhirnya mereka pun menyanggupi tugas dari Parvus tersebut.
Kemudian scene berganti, sore harinya setelah para tentara Jerman selesai berlatih, laki-laki yang diperintahkan oleh Parvus pun melakukan aksinya. Di sisi lain, Murad dan Sokutlu yang sedang duduk dari tadi melihat kejadian tersebut, dan Murad pun langsung berlari menuju laki-laki tersebut dan memberinya sebuah peringatan terhadap laki-laki tersebut. Namun laki-laki tersebut mengabaikan peringatan dari Murad, dan ketika bendera hendak dibakar, Murad pun langsung menembaknya. Mendengar adanya suara tembakan, semua para tentara kedua belah pihak pun langsung keluar dan saling menodongkan senjata. Dan pada akhirnya Murad pun ditangkap dan dijadikan sebagai sandera oleh tentara Jerman. Bakın, bu bayrak buraya kanmaz. Tetik çek! Sakın indir silahını! Keesokan harinya, Sokutlu langsung melaporkan kejadian ini kepada Sultan Abdul Hamid. Setelah itu, Sokutlu menceritakan semua kejadian yang berada di tengah lapangan. Setelah itu, Sokutlu menyerahkan bendera tersebut kepada Sultan Abdul Hamid dan mengatakan bahwa benderanya belum tersentuh oleh tanah. Setelah itu, Sokutlu pun mengatakan bahwa untuk melepaskan Murad yang telah disandra oleh mereka ingin kita membebaskan dan tidak memberi hukuman kepada tentara Jerman yang telah ditembak dan menjamin kepulangannya ke Jerman. Lalu Sultan Abdul Hamid mengatakan penjara adalah satu-satunya tempat yang akan dituju oleh pengkhianat itu. Setelah itu, Sultan Abdul Hamid menyuruh Tahsin Pasha untuk segera memanggil kedutaan Jerman. Kemudian scene berganti, kedutaan Jerman akhirnya datang dan mengatakan mendengar peristiwa ini Kaisar Wilhelm tidak lagi melanjutkan perjalanannya dan menahan diri di pelabuhan. Kaisar Wilhelm menyuruh saya untuk menyelidiki dan mencari tahu tentang kebenaran peristiwa tersebut. Setelah itu Sultan Abdul Hamid pun menceritakan semua kejadian tentang peristiwa tersebut. Sayangnya kedutaan Jerman tidak mempercayai apa yang Sultan Abdul Hamid katakan karena tidak ada bukti yang jelas mengenai peristiwa tersebut. Setelah itu kedutaan Jerman mengajukan sebuah persyaratan kepada Sultan Abdul Hamid untuk memeriksa dan merawat tentara yang telah ditembak. Sebelum kondisi ini terpenuhi, maka Kaisar Wilhelm tidak akan melanjutkan perjalanannya ke ibu kota. Kemudian Sultan Abdul Hamid mengatakan, sebelum kita mendapatkan pengkhianat itu, kita juga tidak akan melepaskan tentara yang lainnya. Semua para tentaramu sudah berada dalam pengepunganku. Setelah itu Sultan Abdul Hamid juga meminta kepada kedutaan Jerman untuk menyelidiki dan mencari tahu tentang identitas para tentara tersebut dan menyiapkan sebuah laporan untuk diberikan kepada Sultan Abdul Hamid. Setelah itu Sultan Abdul Hamid pun menyuruh Tahsin Pasha untuk memberitahu kepada Osman Pasha agar membawakan dokter medis untuk merawat dan memeriksa luka tentara Jerman. Neyse çekecek. İmparatorumuzun emri de bu işi ben çözemem. İmparatorumuzun şartlarını İmparator Wilhelm de sizlerin Dokter mengatakan bahwa Sultan Abdul Hamid menyuruh saya untuk memeriksa tentara yang telah disandra terlebih dahulu atas perintah Sultan Abdul Hamid. Dan di saat dokter memeriksa Murad pun membisikkan kepada dokter tersebut dan mengatakan, sampaikan kepada Sultan kita, mereka melakukan ini untuk memecah belah dan melanggar kesepakatan. Setelah dokter memeriksa kedua para tentaranya, dokter pun pergi dan menyampaikan apa yang Murad telah katakan kepada Sultan Abdul Hamid. Setelah itu Sultan Abdul Hamid menyusun strategi untuk melakukan penyerangan terhadap Murad yang telah disandra. Di sini Kamaluddin Pasha mengajukan diri dan menyampaikan pendapatnya bahwa Kamaluddin Pasha akan melakukan sebuah penyusupan dengan cara masuk lewat pintu belakang. Dan ini harus dilakukan dengan sendirian. Dan nanti Sokutlu yang akan mengawasi di sekelilingnya ketika hendak masuk. Melihat kepercayaan diri Kamaluddin Pasha, Sultan Abdul Hamid pun menyetujui rencananya. Lalu Sultan Abdul Hamid berpesan kepada Kamaluddin Pasha dan mengatakan, jangan lupa membawa pengkhianat itu keluar. Niçin bunu yaptığını bir an evvel öğrenmeliyiz. Murat Efendi'yi alırken. Kemudian scene berganti, Tahsin Pasha melaporkan bahwa kedutaan Jerman sudah melakukan pemeriksaan terhadap para tentaranya dan dua di antara mereka adalah
Katolik Protestan. Lalu Tasin Pasha mengatakan, "Sultanku, apakah tentara ini melakukan itu semua karena dia Katolik?" Sultan Abdul Hamid menjawab, "Tidak Pasha, tidak. Pasti ada orang lain di balik itu semua. Mari kita pikirkan siapa yang tidak menginginkan kita bersekutu dengan Jerman." Tasin Pasha mengatakan, "Tidak ada yang menginginkannya tuanku. Prancis, Inggris, Italia, Rusia, mereka semua tidak menginginkan kita bersekutu dengan Jerman. Mereka tahu bahwa jika kita bersekutu dengan Jerman, mereka semua akan mendapat masalah besar." Lalu Tasin Pasha mengatakan, "Sultanku, bagaimana jika kita menyelesaikan masalah ini secara damai saja?" Sultan Abdul Hamid menjawab, "Pasha, kita tidak akan pernah melepaskan seseorang yang telah menghina bendera kita, Pasha. Dan kita akan menyelesaikan masalah ini secara diplomatis dengan mereka." Bayrağımıza hakaret edemez. Bu krizi çözmeliyiz Paşa. Kemudian sini berganti, serangan pun dilakukan. Kamaluddin Pasha telah berhasil masuk lewat jendela belakang. Sayangnya penyelundupan ini diketahui oleh salah satu seorang tentara Jerman. Dan Kamaluddin Pasha ditodongkan senjata dari belakang. Di saat itu juga Kamaluddin Pasha menghajar tentara tersebut dan terdengarlah sebuah tembakan. Mendengar adanya suara tembakan, semua para tentara pun langsung tertuju ke suara tembakan tersebut. Dan ketika semua sudah berkumpul dan mereka saling menodongkan senjata satu sama lain, Kamaluddin Pasha berjalan mundur untuk mencari lokasi Murud yang disandra. Setelah lokasinya ketemu, Kamaluddin Pasha menodongkan senjata kepada tentara Jerman tersebut. Dan pada akhirnya semua para tentara Jerman ditangkap dan dijebloskan ke dalam penjara. Setelah itu kedutaan Jerman datang kembali dan melaporkan bahwa mendengar para tentaranya ditahan, Kaisar Wilhelm membatalkan pertemuan dan kunjungannya ke ibu kota. Dan Kaisar Wilhelm akan berkunjung ke Yerusalem untuk berziarah. Setelah itu Kaisar Wilhelm pergi pulang ke Jerman kembali. Mendengar pernyataan dari kedutaan Jerman, Sultan Abdul Hamid pun langsung mengeluarkan sebuah kunci dan mengatakan, "Kaisar, Anda tidak akan bisa pergi ke sana karena ini adalah kunci ke Yerusalem dan rajamu tidak bisa masuk ke sana tanpa seizin saya. Beritahukan ini kepada Kaisar Anda." Persis seperti itu. Di sisi lain, Murud pun membebaskan para tentara Jerman atas perintah Sultan Abdul Hamid. Kendi bayrağımızı asacaktım. Kemudian sini berganti, kedutaan Jerman datang kembali dan melaporkan bahwa Kaisar Wilhelm akan melanjutkan niatnya pergi ke ibu kota. Kaisar Wilhelm akan datang ke sini hanya untuk meminta izin pergi berziarah ke Yerusalem dan tidak akan ada kesepakatan yang akan dibuat oleh Kaisar Wilhelm. Setelah itu Sultan Abdul Hamid pun menyetujui dan akan mengizinkannya dengan catatan bahwa Kaisar Wilhelm tidak boleh meminta tentara yang telah ditembak dan ditahan untuk dibebaskan. Di sisi lain, Parvus menyuruh Vladimir untuk memberitahu kedutaan Inggris bahwa Parvus akan kedatangan seorang tamu, yakni sahabat Parvus yang berasal dari salah satu seorang pasha yang akan bergabung dengan Parvus. Sementara itu, kedatangan Kaisar Wilhelm di istana disambut dengan hangat oleh Sultan Abdul Hamid. Dan di saat mereka saling berhadapan, terdengarlah suara tembakan yang mengagetkan semua orang. Film pun selesai. Siapa yang ditembak dan siapa yang menembak, siapa juga sahabat Parvus yang berasal dari salah seorang pasha, kita tunggu di episode selanjutnya. Jangan lupa untuk membantu dan mengembangkan channel ini dengan cara menekan tombol like and subscribe. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.